Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 21. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa syarah hikam Ghaisul Mawahib Al-Aliyah atau dikenal dengan At-Tanbih, karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah bin Abbad, terbitan Darut Taqwa Damaskus, Syria. Ibnu Athaillah mengatakan, talabuka minhu ittihamun lahu. Nomor 1 ini. Talabuka utawi mencari ira, artinya mencari permohonanmu, mencari, meminta, minhu saking Allah. Allah sudah tahu keadaanmu. Lapor, tidak lapor, mengadu atau tidak mengadu, syakwa mengadu atau tidak syakwa kepada Allah. Allah mengetahui keadaan manusia. Maka kalau tidak bisa hati-hati menata niat dan emosi ketika memohon kepada Allah, itu tidak memohon dengan doa yang bernilai ibadah, tetapi memohonnya itu karena kesal dengan nasib yang dialami. Ibnu Athaillah mengatakan permohonanmu kepada Allah iku ittihamun, salah sangka, lahu, kepada Allah. Allah kan pasti tahu keadaanmu. Nanti Allah kalau memang mentakdirkan kamu itu terbebas dari kondisi sedih, maka Allah akan memberikan jalan keluar tanpa kamu keluh kesah dan kesal. Maka kamu meminta itu terkadang justru ittiham, yakni apa? Salah sangka kepada Allah. Yang kedua, wa talabuka utawi mencari ira, yakni menelitimu, meneliti, lahu, kepada Allah, iku ghaibatun, berarti kamu ghaib. Wa talabuka utawi mencari ira, yakni menelitimu, lahu, kepada Allah, iku ghaibatun, ketidakhadiran, ghaib minka, saking sira, dari kamu tidak hadir, anhu, saking Allah, dari Allah. Berarti kamu tidak hadir kepada Allah. Buktinya apa? Kamu menyelidiki Allah. Nah, 2 syarah saya bawa. Yang satu tadi Ghaisul Mawahib Al-Aliyah,
dan yang satunya adalah Syarhun wa Tahlil karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau menceritakan gambaran-gambaran para tokoh dalam keadaan tertentu, orang soleh dalam keadaan tertentu justru tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa. Sebagai contoh, di dalam kitab Syarah Hikam karya Dr. Said Ramadan Al-Buti di jilid 1 halaman 303, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud di dalam api untuk dieksekusi, Nabi Ibrahim tidak minta pertolongan, tidak minta dikeluarkan Allah dari api. Tapi justru Nabi Ibrahim ini mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, yang mencukupi aku Allah dan sebaik-baiknya yang aku pasrahi, aku tawakali ialah Allah. Tidak minta keluar dari api. Yang kedua, di syarah Dr. Said Ramadan Al-Buti halaman 305 mengutip sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan, man saghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa yang disibukkan zikir kepada aku, kata Allah, sampai tidak sempat meminta Allah, hanya baca Quran, tidak pernah minta kaya, tidak pernah minta sehat, tidak pernah minta sukses bisnisnya, tidak pernah minta sukses usahanya, tidak pernah minta bisa naik haji, tidak pernah minta bikin rumah yang bagus. Pokoknya hanya berzikir saja. An mas'alati, tidak sempat minta-minta kepada aku, kata Allah. Justru itu, atau itu akan aku berikan kepadanya. Justru akan aku beri dia afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Aku berikan kepada dia yang teristimewa yang aku berikan kepada orang yang minta dan berdoa. Dia tidak berdoa, dia tidak minta, tapi zikir. Aku beri yang teristimewa yang biasanya aku berikan pada orang yang minta atau berdoa. Nah, hadis ini di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 9 halaman 81, hadis ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ada riwayat lain. Riwayatnya lain, man saghalahul Qur'an an dzikri wa an mas'alati, barang siapa yang disibukkan Al-Quran bahkan tidak sempat berzikir kepada aku zikir yang lain, wa an mas'alati, dan tidak sempat meminta-minta kepada aku, akan aku berikan padanya teristimewa yang aku berikan kepada orang-orang yang minta. Yakni dua riwayat. Satu riwayat sibuk berzikir, tidak sempat meminta. Satu riwayat sibuk Al-Quran, tidak sempat berzikir lain, dan tidak sempat meminta. Dua-duanya akan diberi oleh Allah.
Nah, oleh karena itu Hikam memberikan catatan ada kondisi tertentu kalau minta justru tidak hadir kepada Allah. Dia baca Quran hadir kepada Allah. Kalau minta egoistik, kepentingan sendiri. Kalau minta memperlihatkan kepentingan sendiri. Kalau dia ibadah, kalau dia baca Quran saja tidak minta-minta, ubudiyah dia. Ubudiyah, murni ubudiyah, murni pengabdian kepada Allah. Diberi apa atau tidak diberi terserah Allah. Itu namanya ubudiyah. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Hikam tadi dijelaskan bisa-bisa orang meminta, menyelidiki Allah, minta-minta Allah, ternyata malah tidak bisa hadir kepada Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa talabuka li ghairihi li qillati khayaika minhu. Wa talabuka utawi mencari ira. Mencari itu minta-minta. Li ghairihi, karena selain Allah, iku li qillati hayaika minhu, krono sitie malu ira. Iku li qillati hayaika, krono sitie malu ira minhu, saking Allah. Oleh karena itu Said Ramadan Al-Buti di dalam Syarah Hikamnya jilid 1 halaman 310 Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, nyampe kepada aku, kata beliau, riwayat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man dawama ala qiraati suratil waqi'ah, sesungguhnya orang yang melanggengkan membaca surat al-waqi'ah, waqahu lahu minal faqri, orang itu dijaga Allah dari kefakiran dan kemiskinan. Maka aku terdorong semangat membaca surat Waqiah. Aku terdorong semangat baca surat Waqiah karena surat Waqiah ini khasiatnya kalau dilanggengkan tidak menjadi orang miskin. Fantafa'tu ila qiraati surah, maka aku terdorong baca surat Waqiah, wal mudawamati 'alaiha, dan melanggengkan surat Waqiah. Akan tetapi dulunya saya enggak pernah. Wa qad kuntu min qablu mu'ridan 'anha ghaira 'abihin bihi. Aku sebelum tahu hadis itu, aku enggak pernah baca surat Waqiah. Artinya mengkhususkan, melanggengkan itu enggak pernah. Ya baca urutan Al-Quran, tapi baca mengkhususkan tidak pernah. Nah, sekarang aku dengar hadis itu, aku semangat. Ternyata aku semangatnya itu bukan karena ibadah. La taqarruban ila Allah. Bukan karena mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, walakin wasilatan astadiru bihi rizqa wal mal. Aku semangat surat Waqiah itu agar aku dilimpahi rezeki dan harta, bukan karena ibadah. Semangatnya bukan karena mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak berpikir menjadi kaya, tapi dia berpikir pokoknya mengamalkan surat Waqiah, dilanggengkan. Jadi kaya atau tidak jadi kaya, rezeki melimpah atau tidak rezeki melimpah, pokoknya baca surat Waqiah. Tapi kalau semata-mata ingin uangnya banyak, ingin hartanya melimpah dengan surat Waqiah, inilah taqarruban ila Allah Ta'ala, bukan karena mendekatkan diri kepada Allah, walakin wasilatan astadirru biha rizqa wal mal. Itu hanya untuk aku
dilimpahi rezeki dan harta, maka ini mengindikasikan aku tidak tahu malu kepada Allah. La raiba anna hada yadullu ala qillati haya'i minallah. Tidak ragu aku tidak ragu bahwa hal ini mengindikasikan aku kurang rasa malunya kepada Allah. Buktinya membaca surat Waqiah itu kepingin kaya, bukan karena semata ibadah. Itu tidak tahu malu Allah Ta'ala. Nah, maka hikam betul, kadang-kadang orang berdoa, orang melanggengkan li ghairi karena selain Allah. Itu tadi kisah soal surat Waqiah di Sarah Hikam Dr. Said Ramadan Al-Buti halaman 310 jilid 1. Kemudian yang keempat, bagian hikmah 21, watola buka utawi mencarimu min ghairihi dari selain Allah iku liwujudi bu'dika anhu, liwujudi bu'dika anhu krana anane jauhmu, krana anane jauh ira, jauhmu anhu sanging Allah, menunjukkan Anda ini jauh dari Allah. Buktinya mintanya pada selain Allah. Oleh karena itu Ibnu Athaillah dikomentari oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Sarah Hikam jilid 1 halaman 316, Rasulullah SAW bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta, apabila kamu minta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu minta pertolongan, fasta'in billah, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah, bukan minta selain Allah. Saya ingat cerita putranya Mbah Hasyim Asy'ari. Putranya Mbah Hasyim Asy'ari, Gus Abdul Karim, berarti pakliknya Gus Dur. Karena Gus Abdul Karim itu adiknya Kiai Haji Abdul Wahid, ayahnya Gus Dur. Bertemu abah saya, bapak saya, di Jembatan Merah. Di Jembatan Merah di Surabaya. Bapak saya kan muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Gus Abdul Karim putranya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dalam tata krama adab kita santri dengan putra-putra ulama guru kita harus menghormat. Nah, maka abah saya bertemu dengan putranya Mbah Hasyim Asy'ari di Jembatan Merah, Surabaya. Tentunya abah saya ingin menghormat. Entah penghormatannya itu bentuk moral atau penghormatannya bentuk material. Yang jelas ingin menghormati putra guru besar, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa kata Gus Abdul Karim bertemu ayah saya di Jembatan Merah? Saya masih ingat abah saya cerita. Gus Abdul Karim mengatakan pakai ayat Quran, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Luar biasa ini. Gus Abdul Karim luar biasa, sangat cerdas, spontan refleks. Ada alumninya, putranya, guru, ayahnya ingin menghormat. Beliau langsung refleks pakai ayat Al-Quran yang sangat sesuai, sangat sofistik. Beliau mengatakan, la nuridu minkum jazaan, aku tidak berkeinginan kamu membalas budi. Wala syukuran, aku tidak berkeinginan kamu berterima kasih. Cukup amalkan ilmu Kiai Hasyim Asy'ari, kesolihannya,
keulamaannya, ibadahnya, muamalahnya, interaksinya, kemasyarakatannya yang konkret. Itu arahnya Ki Haji Abdul Karim bin Ki Haji Hashim Asy'ari. Luar biasa. Nah, ini menunjukkan nilai-nilai sofistik ada pada Gus Karim. Ya. Kemudian saya ingat nadhoman yang sangat populer. Ya, sebelum ini saya sampaikan dulu bahwa watola bukau te mencarimu min ghairihi dari selain Allah, kamu mintanya malah kepada selain Allah. Ikuli wujudi bu'dika krono anane jauhmu anhu sayang Allah. Itu menunjukkan kamu jauh dari Allah. Buktinya mintanya kepada selain Allah. Nah, ada sebuah diwan penting dalam catatan sejarah, terutama Sufi, yaitu Diwan Al-Haddad, Diwanul Imam Al-Haddad, kumpulan syair-syairnya Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi, yang diberi nama Ad-Durrul Mandum li Dzawil Uqul wal Fuhum, Diwan Al-Imam Al-Haddad. Nah, saya baca di halaman 256 257, syair yang sangat terkenal. Ikuti kami dalam membacanya yang terkenal ini, dan kita langgengkan, insya Allah kita mudawamahkan, kita usahakan untuk dirutinkan syair Abdullah Al-Haddad, yang syair ini sangat hikam sekali, sangat sofistik. Begini, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Ada kan ya? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Telah cukup kepada aku bahwa Allah Tuhanku mengetahui keadaanku. Cukup bin su'ali, tidak usah aku meminta. Wa ikhtiyari, tidak usah aku berikhtiar. Allah telah tahu keadaanku. Maka doaku dan tadarru'ku, meminta dengan sungguh-sungguh, bersaksi kepada aku tentang kemiskinanku, tentang kefakiranku. Yang pertama, ini sama dengan hikam yang kita bahas, bahwa tidak berdoa, tidak usah meminta, Allah sudah tahu. Tapi kenapa kita masih tetap berdoa? Meskipun hikam mengajarkan tadi, kita tetap masih berdoa. Karena Abdul Al-Haddad mengatakan, doaku dan tadarruku itu sebagai saksi kefakiranku. Falihada sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dimna faqri wattirari. Karena inilah rahasia aku tetap berdoa. Meskipun keadaanku mudah atau sulit, aku berdoa. Karena aku ini hamba. Kalau aku hamba, maka menjadi kebanggaanku bahwa substansi dan eksistensi seorang hamba adalah fakri wattirari. Aku butuh dan aku
darurat kepada Allah. Maka aku meminta, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Wahai Tuhanku dan Rajaku, Engkau tahu keadaanku. Nah, Engkau tahu keadaanku. Wa bima qad halla qalbi min humumin wastighali fatadarakni bilutfi minka ya maulal mawali. Allah tahu tentang apa yang turun di hatiku, kesedihan-kesedihan dan gangguan-gangguan. Maka ya Allah, susuri kami, perbaiki keadaan kami dengan lembut-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Wahai Tuhannya mereka-mereka yang dianggap Tuhan oleh mereka, yakni Allah itu Tuhannya mereka yang dianggap Tuhan oleh mereka. Jadi begini kesimpulannya, meskipun Hikam mengatakan ada kondisi tertentu dia berdoa, ternyata pilihan Abdul Haddad betul ada kesamaan dengan Hikam, tapi Abdul Haddad memilih berdoa karena itu saksi bahwa kita ini darurat, saksi bahwa kita ini hamba, saksi bahwa kita ini fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.